Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmala dari kelas 5G MPM 2042-20215, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Silampari. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengorganisasian kelas dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Di materi pertama kita akan membahas tentang penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas adalah proses pengorganisasian dan pengaturan elemen-elemen fisik di dalam ruang kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Penataan ini mencakupi penataan meja, kursi, alat peraga, serta fasilitas lainnya yang mendukung proses belajar mengajar. Lingkungan yang baik tidak hanya mempengaruhi kenyamanan siswa, tetapi juga dapat meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan hasil belajar mereka. Dengan memperhatikan penataan ruang, guru dapat menciptakan suasana yang mendorong interaksi, kolaborasi, dan komunikasi antara siswa. Selain itu, penataan ruang yang baik juga dapat membantu gangguan dan menciptakan fokus yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam penataan ruang belajar antara lain. Yang pertama, tata letak ruang. Meja dan kursi, atur meja dan kursi agar siswa bisa mudah berinteraksi. Misalnya bisa diatur dalam bentuk U atau kelompok. Nah, maksudnya tuh meja dengan kursi, misalnya saat proses pembelajaran kita bisa membuat ya bisa berinteraksi dengan sesama teman atau bisa lebih tertara atau lebih enak gitu dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, kenyamanan fisik atau ventilasi. Pastikan udara di ruang kelas bisa mengalir dengan baik agar siswa merasa nyaman. Maksudnya tuh dalam ruangan kelas tuh kan kita ada ventilasi atau jendela. Jadi kita bisa membuka jendela itu agar udara atau cahaya dari luar itu bisa masuk. Jadi siswa itu merasa nyaman dan tidak kepanasan. Yang ketiga, visualisasi dan alat bantu pembelajaran seperti papan tulis dan proyektor. Letakkan papan tulis dan proyektor di tempat yang mudah dilihat. Seperti kita bisa meletakkan proyektor atau alat atau mereka kan. Jadi mereka tuh bisa berfokus dan bisa mudah untuk melihat apa yang akan kita ajarkan atau apa yang akan mereka pelajari. Yang keempat, kebersihan dan keteraturan. Untuk belajar. Yang kelima, keterlibatan siswa. Libatkan siswa dalam penataan. Siswa untuk ikut berperan dalam penataan. Maksudnya tuh ajak siswa tuh untuk menata ruang seperti membuat tentang gambar atau. Baiklah, selanjutnya 2. Pengorganisasian murid. Pengorganisasian murid adalah proses yang penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Ini melibatkan pengelompokan siswa, penetapan peran, dan pengaturan kegiatan agar setiap murid dapat berkontribusi dan berkembang. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat diterapkan. Yang pertama, pembentukan kelompok. Membagi murid menjadi kelompok kecil untuk diskusi, proyek, atau kegiatan lainnya. Ini dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar siswa. Yang kedua, penetapan peran. Memberikan peran tertentu kepada setiap anggota kelompok seperti pemimpin, pencatat, atau penyaji untuk memastikan bahwa semua siswa berpartisipasi secara aktif. Yang ketiga, pengaturan kegiatan. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan murid. Ini bisa berupa permainan edukatif, presentasi, atau debat. Yang keempat, membangun komunikasi